Di video ini kami akan menceritakan bagaimana cara memberi makan anak ayam agar cepat besar. Kalau kita beternak ayam untuk mendapatkan hasil anakan ayam yang akan kita jual dalam bentuk kiloan atau pedaging, maka kita harus berpikir bagaimana caranya membuat ayam-ayam kita itu dari DOC sampai dengan umur tertentu sudah bisa dijual. Nah, maka di sini saya akan bercerita sedikit tentang cara kami peternak kreatif untuk memberi makan anak ayam kami mulai dari DOC sampai dengan berumur 2 bulan. Ini berdasarkan praktek yang sudah kami alami. Walaupun hasilnya tidak terlalu super ya, memuaskan. Waktu kami timbang terakhir itu umur 70 hari berbobot 1,35 ya, 1 on 1 kilo 3,5 on lah ya. Itu yang besarnya sedang-sedang saja. Nah, karena yang besarnya itu paling besar sulit dipegang, maka kami timbang yang ya sedang lah, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, itu berbobot 13,5 on. Memang sudah pernah kami berikan video-video, kami bagikan video-video sebelumnya tentang cara merawat DOC. Akan tetapi itu hanya sebagian-sebagian saja. Maka walaupun video ini tidak terlalu sempurna, tentunya tidak terlalu komplit, tetapi kami akan mencoba memberikan contoh pemberian pakan dari mulai DOC umur 1 hari sampai dengan umur 2 bulan dengan detail lah ya, dengan detail mulai dari konsentrat apa yang kami gunakan, lalu kalau dicampur campurannya apa, dan prosentasenya dalam setiap tahapan. Karena di dalam pembesaran itu setelah berumur 20 hari itu pakan mulai berubah setiap 1 minggunya. Nah, maka ini perlu adanya penjelasan mungkin ya, berapa persen untuk pakan A dan berapa persen pakan B. Baiklah, sekarang kita akan memulai dari pertama kali memberi pakan anak ayam atau DOC. Pada usia 1 hari atau ya 2 hari lah setelah ayam menetas, pakan yang kita berikan di sini adalah konsentrat 611 ya. Nah, ini harganya sekitar 10.000 atau 11.000 kalau di pasar secara eceran. Nah, ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh pemberian. Jadi pakan itu tidak kami berikan dalam bentuk garingan atau kering ya, langsung kita berikan tidak. Dan juga tidak kami berikan dalam bentuk basah atau becek, karena suatu mudarat apabila diberikan dalam bentuk kering, yaitu dia pencernaan anak ayam ini masih lemah sehingga akan terlalu membebani lah kerja pencernaan dari DOC kita yang baru menetas tadi. Nah, demikian juga apabila diberikan dalam bentuk yang basah atau becek, ini akan membuat kandang DOC menjadi sangat lembab, dan ini banyak menimbulkan keburukan bagi perkembangan DOC kita, karena akan menyebabkan jamur atau juga virus-virus yang lain yang akan menjadi pengganggu dari pertumbuhan DOC kita, bahkan akan menyebabkan kematian. Lalu bagaimana caranya kita memberikan? Jadi caranya kami memberikan konsentrat 611 ini dengan mencampurkan air alkali dan kalau perlu dikasih enzim lah ya. Tetapi biasanya pada hari-hari pertama kami tidak memberikan enzim terlebih dahulu, tetapi hanya memberikan campuran air dan air alkali. Nah, caranya seperti ini. Kita campurkan sedikit air dengan air alkali. Prosentasenya sekitar 1 atau 2% ya, air alkalinya. Lalu kita siramkan, atau kalau ada semprotan kita semprotkan sedikit demi sedikit kepada konsentrat yang akan kita berikan kepada DOC kita yang baru menetas tadi. Dengan syarat tidak terlalu basah ya, jadi hanya cukup untuk melembekkan konsentrat supaya mudah untuk dicerna oleh
pencernaan ayam kita yang baru menetas, sehingga meringankan kerja pencernaan ya. Jadi jangan sampai terlalu basah, juga jangan diberikan dalam keadaan kering. Nah, itu syarat yang nomor satu. Nah, ini hanya sebagai contoh saja saya berikan gambaran ini ya. Tetapi karena kebetulan DOC tempat kami ini sedang tidak ada DOC, karena selalu dijual dalam bentuk DOC usia 2 hari, maka ini kami hanya memberikan contoh cara memberi pakannya dengan cara seperti ini. Jadi tidak diberikan wadah pakan terlebih dahulu, karena biasanya DOC yang baru menetas ini belum tahu tentang wadah pakan, sehingga mereka ya kita taburkan saja di bawah alas kandang mereka, di atas alas kandang ya, di atas alas kandang brooding, agar semuanya bisa mematuk, bisa memakan. Dan mereka biasanya memang lagi belajar cari-cari makan. Dan warna dari konsentrat yang agak basah ini juga lebih menarik mata DOC kita daripada warna konsentrat kering ya. Tapi sekali lagi jangan diberikan dalam bentuk basah dan becek, karena itu juga buruk akibatnya untuk ayam-ayam kita, karena itu nanti kandangnya akan menjadi lembab dan juga mendatangkan banyak virus dan penyakit-penyakit lain. Jadi berikanlah dalam bentuk setengah basah lah mamel ya, tapi tidak sampai lengket, jadi hanya lembut saja, hanya empuk saja. Itu yang pertama ketika ayam-ayam kita, DOC kita baru menetas di umur 1 atau 2 hari. Dan jangan lupa bahwasanya DOC yang baru menetas ini dari mulai umur 1 hari sampai dengan minimal 15 hari ini perlu dengan penghangat atau lampu. Jadi apabila nanti pakannya dipersiskan kayak di tutorial ini tetapi nanti tidak dikasih lampu, kok ayamnya engkrik-engkriken, ya itu berarti karena kedinginan bapak-bapak sekalian ya. Jadi perlu adanya penghangat yang pas. Kalau ruangannya kecil setengah meter ya, mungkin lebarnya setengah meter, sekitar setengah kali 40 lah itu ya, bisa dengan lampu 5 watt sudah cukup. Tetapi jangan sampai tidak diberi penghangat dalam waktu hari-hari yang pertama ini. Nah, sampai dengan usia 1 minggu kita masih bisa memberikan cara seperti itu. Setelah usia 1 minggu, maka kita memberikan pakan bisa berupa konsentrat kering ya. Dan satu lagi, kita memberikan pakan DOC kita ketika baru menetas itu tidak selalu diberikan pakan yang standby di situ, tidak ya, tetapi berikanlah pakan itu 3 kali atau 4 kali dalam 1 hari. Ya, ini pagi, siang atau sore, atau 4 kali ya. Jadi pagi hari ketika baru bangun dari tidur ya, biasanya baru pulang sholat subuh itu kita buka kandang brooding, dan mereka kan dalam keadaan berlampu ini, maka kita bisa berikan pakan waktu itu pagi hari ya. Setelah itu jam 9 atau jam 10, lalu setelah itu jam 2, setelah itu sore hari mungkin jam 5. Nah itu ya. Jadi kalau pada hari-hari pertama berikan lebih kerap lebih bagus, maksudnya bisa 3-4 kali atau boleh juga 5 kali. Pokoknya lebih sering lebih bagus, maksudnya jangan sampai pakan-pakan ini tersisa. Tetapi tetap harus, ketika itu harus dimakan dan dalam keadaan yang sudah agak dibasahi tadi. Kenapa kok kita tidak memberikan pakan selalu standby di situ pada hari-hari pertama? Karena biasanya apabila kita memberikan pakan yang selalu ada di situ, semangat untuk makan mereka itu jauh berkurang ya. Mereka lebih beringas makan kalau kita hanya sesekali memberi pakan, atau mungkin 3 kali sehari, 4 kali sehari, atau 5 kali sehari, itu lebih bersemangat mereka makannya. Maka kita tidak berikan pakan yang selalu standby di tempat mereka. Lalu sekitar umur 3 minggu kita sudah boleh mencampurkan ya. Kalau di tempat kami sudah mulai kami campurkan dengan dedak jagung. Tetapi kalau dulur-dulur masih longgar pakannya, mau lebih baik lagi ya sampai umur 1 bulan. Tetapi di tempat kami sampai umur 3 minggu kami campurkan dengan dedak jagung. Lah prosentasenya adalah maksimal ya, paling banyak dedak jagungnya itu hanya seperempatnya atau 25% dari konsentrat. Ini pun caranya, konsentrat kita basahi dulu agak mamel tadi ya. Terus kita masukkan dedak jagung dan kita aduk, kita ulet lah ya.
dicampurkan ya, diperas di apa jenenge, diunyet-unyet ya. Ya diunyet-unyet lah pokoknya. Sampai campur betul. Kenapa demikian? Agar tidak dipilih konsentratnya saja. Kalau kita tidak campurkan dengan cara itu, maka dadak jagungnya tidak akan dimakan. Yang dimakan cuma konsentratnya saja. Nah, keadaan pencampuran itu terus seperti itu sampai dengan berumur 2 bulan ya. Jadi mencampurkan konsentrat dengan dedak jagung atau dengan bekatul itu caranya seperti itu terus. Jadi kita basahi dulu konsentratnya, sudah agak basah dan bisa dipecahkan, bisa dicampurkan, diulet maksudnya. Maka kita ulet dengan campurannya tadi. Nah, sekarang campurannya ini akan bertambah setiap 1 minggu sekali. Jadi pada minggu pertama campuran tadi, yakni pada minggu keempat atau minggu ketiga, setelah minggu ketiga itu kita campurkan 25%. Nah, 1 minggu berikutnya campurannya kita tambah menjadi 50-50. Jadi 50% dedak jagung atau bekatul, 50%-nya konsentrat. Dan pada minggu yang berikutnya lagi, maka campurannya tinggal konsentratnya tinggal 25%. Jadi campurannya yang lebih banyak, yakni dedak jagungnya atau bekatulnya yang 75% dan konsentratnya hanya 25%. Begitu terus sampai dengan usia 2 bulan. Nah, tetapi jangan lupa untuk minuman tadi disampaikan di depan bahwa minumannya itu selalu menggunakan minuman yang dicampur dengan air alkali tempat kami ya. Dan untuk hari-hari pertama, yakni usia DOC 1 sampai dengan 1 minggu, ketika malam hari minuman jangan diletakkan di dalam kandang brooding karena berbahaya, mungkin ada yang kecemplung dan tidak bisa mentas, akhirnya pagi-pagi sudah mati. Maka minuman ketika malam hari, setelah mereka makan, minuman kita angkat dan pagi hari kita masukkan kembali. Demikianlah sekedar berbagi cerita tentang bagaimana cara peternak kreatif memberi makan kepada DOC kami sampai dengan usia 2 bulan. Nah, kalau dulur-dulur ada pertanyaan tentang hal-hal yang kami sampaikan di depan tadi, boleh ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah semampu kami akan membagikan pengalaman kami. Kalau ada salahnya, mohon maaf. Tentunya banyak kekurangan karena kami orang biasa dan kami bukan insinyur, maka tentu banyak kelirunya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.